Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Warsiti selaku Kepala Sekolah Sri Negeri Pandapuro yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Pandapuro 2 yang kami hormati pula. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Kepada Bapak Ibu semua, terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi, tapi sebelumnya mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu, mohon waktunya untuk memberikan sambutan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ibu Bapak semuanya, selamat siang. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kita dapat belajar bersama-sama dengan calon guru penggerak dari sekolah kita ini, Bapak Dhani, yang akan mempresentasikan, dan Bu Ida, Ibu Afidah dan Kausa yang akan menjadi guru penggerak yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan akan mempresentasikan hasil belajarnya, hasil mencermati modul-modul bahan-bahan ajar yang sudah disiapkan, sehingga nantinya akan benar-benar menjadi guru penggerak di sekolah kita ini, dan juga untuk kepentingan dunia pendidikan yang lebih luas. Kami sangat berterima kasih Pak Dhani dan Bu Ida untuk kesempatan kami teman-teman diperbolehkan belajar dari jenengan daripada kami membaca modul sendiri, Pak. Ini terima kasih sekali, kita tinggal membaca slide yang penjenengan berikan dan Bu Ida berikan, dan kami akan menjadi mengerti akan membuat sebuah perubahan bagi kami, bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Untuk itu mari kita ikuti dengan seksama, dengan sangat antusias untuk perbaikan kita melayani pendidikan di SD Negeri Pandapuro 2 ini. Saya rasa itu Pak Dhani dan Bu Ida serta Ibu Bapak semuanya apa yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami hanya bisa mengaturkan rasa terima kasih kami untuk boleh belajar bersama-sama. Demikian saja, waktu saya kembalikan kepada Pak Dhani dan Bu Ida. Terima kasih Ibu Warsiti yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang sudah didoakan Ibu Warsiti menjadi kenyataan dan dapat kita ambil kesimpulan dan kebaikan dari nilai-nilai positif yang akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, marilah kita menyegarkan badan terlebih dahulu. Kami mohon untuk bisa berdiri. Mari kita olahraga sedikit. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dunia terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa.
cukup ya. Nanti ice breakingnya besok lagi. Nanti ice breaking terus kita tidak jadi belajar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa. Baik. Berikut adalah judul dari pengimbasan kali ini, yaitu aksi nyata budaya positif SD Negeri Padang Puro 2 Pakem hari Kamis 19 Oktober 2023. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Berikut adalah modul yang kami pelajari di calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Baik, ada pertanyaan romantik. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Kira-kira setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Tidak setuju, satu suara. Yang lain? Tidak setuju. Yang lain? Wah, ternyata 11 guru tidak setuju. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, masih hukuman di luar sini. Yang lain setuju atau betul? Biasanya dilakukan atau tidak? Biasanya dilakukan. Tapi ternyata banyak yang tidak setuju. Sekarang sudah banyak yang tidak setuju. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Bapak Ibu? Setuju. Ya, baik. Itu yang akan kita pelajari ya. Ada 6 yaitu topik dalam modul ini. Ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi dan juga ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya baik, sekarang kita akan melakukan peragaan ya. Ada, coba kita berkelompok, satu kelompok 2 orang. Monggo Bu Siti dengan Bu Titi bisa dengan yang lain. Nah yang sendiri bisa bertiga. Seandainya silakan salah satu menganggap sesuatu di kepala tangannya itu adalah hal yang sangat berharga sekali. Contoh mungkin ya, itu adalah rahasia. Atau mungkin cincin berlian yang harganya luar biasa, atau cincin kawin. Nah, apapun itu yang berharga. Lalu ada teman yang sedang meminta. Coba satu teman meminta, kira-kira diberikan nggak yang berharga itu tadi? Diberikan enggak? Kalau tidak, coba pakai cara apa supaya diberikan? Boleh merayu, boleh memaksa atau mengatakan apapun supaya diberikan. Kira-kira ada yang memberikan tidak? Ada yang memberikan? Ternyata memegangnya erat sekali ya. Jangan sampai terlepas. 100.000 semuanya. Ya, baik.
Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata apa yang telah kita lakukan itu adalah ilustrasi posisi kontrolnya. Ilusi kontrol. Baik, selanjutnya kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Biasanya ini adalah yang kita percayai, tapi ternyata hanya ilusi atau tidak benar-benar nyata. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan efek positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, saat kita meminta teman kita untuk membukakan, dibuka atau tidak, itu yang memutuskan siapa Bapak Ibu? Apakah yang meminta ataukah yang menggenggam tangan? Yang menggenggam tangan. Ada yang memberikan, berarti dia mengontrol dirinya untuk memperlihatkan ke teman. Ada yang mempertahankan, tidak boleh. Pada temannya tadi sudah ada yang didoli, ada yang merayu, tapi semua itu percuma karena yang punya kontrol adalah diri kita sendiri. Anggap itu adalah sebagai murid kita. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, sebetulnya tidak mampu, tidak bisa untuk mengontrol murid. Ya, baik. Lalu di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Biasanya yang dipercaya selama ini adalah stimulus respon. Padahal menurut teori yang terbaru, yaitu teori kontrol atau pilihan, adalah sebagai berikut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori lama Bapak Ibu. Yang baru adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pandangan lama atau stimulus respon. Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seandainya Anda memberikan, itu Anda mengontrol untuk membuka tangan, bukan orang lain yang membuka tangan Anda. Begitu juga saat tadi menggenggam tangan, Anda yang mengontrol tangan Anda sendiri supaya tidak bisa dibuka. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, terutama murid-murid kita. Padahal aslinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dibujuk gagal terus dipaksa. Padahal harusnya yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak kita itu jangan dipaksa, tapi diminta memunculkan pilihan-pilihan baru yang lebih positif untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Wah, guru harus menang. Siswa nek salah yo kalah. Itu paradigma lama. Yang baru itu adalah berpikir menang-menang atau win-win. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana menyelesaikan masalah supaya bisa ditangani dengan baik. Itu gitu. Berikut ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku pasti memiliki tujuan.
Model berpikir menang-menang itu yang paling baik. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sangat bermanfaat sekali, Dr. William Gessler. Nah, kita lanjut ke makna disiplin. Apa makna disiplin yang kita kenal selama ini? Berasal dari bahasa Latin yang dibaca disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada awalnya. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kan berbanding terbalik dari menggali diri menjadi harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Kan sebetulnya yang paling penting itu adalah tujuannya tercapai, tujuan yang mulia, bukan salah benar, lurus tidak lurus. Yang penting itu kan tujuan yang mulia itu bisa tercapai. Lalu kita lanjut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal itu tidak ada hubungannya dengan agama, suku, bangsa, semuanya setuju, semuanya sama. Ya, baik, kita lihat di sini ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, itu salah satu nilainya. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kita mengenal nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal sebagai profil pelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu kita akan belajar bersama tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu dibedakan menjadi 3. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masih termasuk motivasi dari luar atau eksternal. Lalu motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh pertanyaannya ada, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Apakah nilai? Apakah sanjungan dari guru atau orang tua? Nah, itu masih termasuk motivasi eksternal. Lalu yang terakhir, yang 3 adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang paling bagus, yang paling bertahan lama, terutama pada anak. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di sini sudah
masuk ke motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Kita kenal foto beliau, kira-kira siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro adalah seorang Menteri Pendidikan, seorang pahlawan dalam hal pendidikan di Indonesia. Ternyata teorinya itu luar biasa. Kita mengenal teori dari luar negeri banyak nih, seperti Maria Montessori dan yang lain-lain. Ternyata kita juga punya Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa, tidak kalah. Bahkan sekarang mulai dikenal di luar negeri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Loh, kok penghargaan malah menghukum? Padahal kan penghargaan adalah suatu bentuk kasih sayang, salah satu bentuk pemberian. Kok malah menghukum? Maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk mengetahui suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Ya bisa. Contoh, anak-anak masuk diberikan bintang. Lah kalau guru kelasnya lu sedang tidak di kelas, digantikan guru yang baru, terus tidak memberikan bintang, maka anak-anak kan kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada guru pengganti lupa tidak memberikan bintang pada anak yang berprestasi, protes, betul, kecewa. Nah, lalu kalau anak-anak bosan dengan bintang, apakah dia tidak akan melakukan hal baik? Kalau di kelas diberi bintang, kalau sudah bosan, aku udah banyak bintangnya, nggak mau lagi, apakah itu akan membuat anak kapok? Nah, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik, karena penghargaan termasuk faktor eksternal, bukan internal. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Padahal yang perlu dibangun itu adalah kesadaran atau motivasi intrinsik dari dalam anak itu. Okay. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada yang namanya beri pengakuan secara khusus, pribadi, kepada semua murid yang sifatnya bergantian, konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, contohnya dibuka dengan kemarin saya perhatikan. Nah, nilainya apa? Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi memang apresiasi itu untuk menimbulkan kesadaran ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, kita apresiasi bahwa dirinya itu bermakna. Saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi apresiasi ini adalah bisa dibilang bentuk penghargaan, tapi tidak mengikat, ya, lebih ke diri siswa itu. Tugas perbedaan hukum dan konsekuensi. Ya baik, Ibu kira-kira apa yang ada di layar pernyataan ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oh ya, ada beberapa hukuman, ada konsekuensi. Kita lanjut dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Setuju, sepakat semua, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Sepakat semuanya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, sepakat semuanya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Sepakat, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, coba kita cek ya. Ternyata konsekuensi. Kok bisa beda? Karena itu jam olahraga. Ya. Sudah ada kesepakatannya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Anak itu merasa sakit kalau dihukum, baik hati ataupun fisiknya, dalam jangka waktu yang lama. Siapa yang masih pernah dihukum waktu masih sekolah? Masih ingat gurunya siapa? Ibu-ibu? Enggak ingat? Masih ingat? Udah berapa puluh tahun masih ingat? Bahkan orangnya sudah meninggal, masih diingat waktu sekolah dihukum diminta apa waktu itu? Langsung dipukul pakai itu loh Pak, penunjuk. Kalau dulu kan pakai penunjuk bambu itu loh. Jadi itu langsung itu langsung dipukulkan di belakang. Itu 1 minggu pun nggak sembuh Pak. Merahnya itu seperti garis gitu. Terima kasih. Sakit buat Bu? Sakit banget. Sakit. Hatinya sakit tidak Bu? Sampai sekarang pun masih terikat. Jangan sampai terjadi kepada murid-murid kita sekarang. Lalu disiplin itu paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk karena wah aku jelek karena sudah dihukum. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itulah dampak hukuman, mengerikan ya. Lalu konsekuensi. Konsekuensi itu kan sudah sepakat kita melakukan sesuatu
maka harus memperbaikinya dengan cara sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya menjadi baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, tapi kadang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kadang diasingkan untuk sementara. Nah, dari hukuman dan konsekuensi masih baik konsekuensi, tapi ada yang lebih baik, yaitu adalah restitusi. Nah, ini merupakan teori baru bagi saya. Saya baru mempelajarinya di CGP ini, dan menurut saya ini adalah solusi yang terbaik sampai saat ini daripada menghukum anak atau tadi satu lagi apa itu konsekuensi. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada dan bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ya, ini adalah tabel perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita sudah membaca yang hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktunya yang panjang. Lalu korban mendapat ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalahnya juga terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu contohnya. Dengan demikian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman tadi sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. 9 ciri restitusi. Nah, kita kenali lagi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Guru tidak memaksa, tapi menawarkan. Yang punya kontrol kendali adalah murid. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan permasalahan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok atau teman-temannya. Jadi dihindarkan dari rasa bersalah, tapi rasanya apa? Bagaimana memecahkan masalah, bukan menjadi bersalah. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Untuk mewujudkan restitusi kita memerlukan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya sekedar aturan, tapi betul-betul anak-anak itu yakin akan nilai-nilai yang dibuat. Bagaimana caranya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi bukan peraturan-peraturan itu yang kita yakini, tapi kan nilai-nilainya yang diyakini. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi bukan peraturannya apa, tapi bagaimana kita itu membuat anak itu yakin dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Ya, kalau kita melihat peraturan kelas itu masih yang paling kecil nih. Peraturan itu kita ambil nilainya menjadi keyakinan kelas, diubah menjadi keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas bisa membuat lingkungannya menjadi positif, dan apabila dilakukan setiap hari akan menjadi budaya positif. Mari kita lihat mana yang merupakan keyakinan kelas, yang ada warna hijaunya atau yang warna putih. Bapak Ibu, warna putih. Kenapa? Ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa Bapak Ibu? Dari peraturan Pak itu ada saling menyayangi, itu tentu saja menjadi kesepakatan bersama-sama. Kemudian menjadi komitmen bersama antara siswa dan gurunya. Kemudian itu dari peraturan ya, dari peraturan itu sendiri dibuat menjadi nilai yang lebih universal yang akan diwujudkan bersama-sama warga kelas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Betul sekali ya. Jadi yang keyakinan kelas adalah yang putih. Karena kita lihat di sini kita baca ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu nilai universal. Betul. Kami murid yang semangat belajar. Otomatis kalau meyakini harus semangat belajar maka tidak ngantuk. Kalau guru sedang menjelaskan maka tidak berbicara sendiri. Saling menyayangi berarti tidak berkelahi. Jadi kalau ini diyakini itu sudah menjawab peraturan-peraturan yang telah dibuat. Terus tampilannya mudah diingat karena hanya 3, tapi universal, mudah diingat, mudah tertanam pada murid, dan anak itu akan lebih memahaminya daripada hanya sekedar harus mentaati peraturan. Ya baik, kita bermain lagi. Kira-kira menjadi seperti apa peraturan kalau dibuat menjadi keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Ada yang bisa memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Ya, kita lihat bersama-sama nomor. Ya, gini ya. Ternyata kalau ditarik menjadi nilai positif, menjadi tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah, dari nilai-nilai keyakinan kelas ini bisa diringkas hanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 8 mungkin hanya
atau 5 keyakinan yang disepakati di kelas. Lebih pendek, lebih bermakna, mudah diingat. Betul. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap manusia pasti punya namanya kebutuhan dasar, yang tujuannya yaitu untuk bertahan hidup. Tapi caranya ada beberapa, yaitu penguasaan. Orang akan mendapatkan merasa dirinya itu bertahan hidup apabila dia berkuasa, atau apabila dia bebas atau kebebasan, atau dia merasa hidup kalau dia itu senang, atau dia merasa hidup kalau mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan ada orang yang hidup tapi tidak memiliki kesenangan, rasanya seperti orang yang mati. Untuk apa hidup kalau tidak bisa menikmati hidup ini? Nah, untuk apa kalau saya hidup tapi tidak bebas? Wah, percuma hidup ini kalau tidak ada yang menyayangi kita. Nah, itu nih Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup itu ada kebutuhan-kebutuhan, yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Inilah yang anak-anak butuhkan. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, dari bagian kebutuhan dasar mana anak itu yang belum terpenuhi? Apakah belum mendapat kasih sayang di rumah, ataukah penguasaan terhadap kelasnya dia belum menguasai pelajaran, atau dia belum memiliki ingin menjadi ketua kelas atau yang lain, atau pengakuan dari teman-temannya, atau kebebasan, bebas belajar dengan caranya sendiri, atau senang, anak itu senang yang joget-joget, yang beraktivitas, yang dengan permainan, atau tadi ya kasih sayang, pengen disayang oleh bapak ibu guru. Biasanya kelas 1, 2 itu ya dominan apa Bu? 1, 2 kasih sayang. Ayo, jadi betul. Berarti mendapat kasih sayang dari guru walaupun di rumah tidak. Insya Allah dia luar biasa Bu. Lanjut. Walaupun yaitu posisi kontrol. Hati-hati dengan sekecil. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Jadi dari yang pertama sampai ke-5 itu dari yang paling buruk sampai yang paling baik, yaitu penghukum. Pembuat rasa bersalah ini masih identitasnya gagal. Tambah baik sedikit menjadi teman atau pemantau. Sudah baik tapi belum terbaik. Lalu yang paling terbaik menurut teori adalah menjadi manajer. Penghukum itu seperti apa? Yang menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, tak fokus up. Bentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di dunianya, ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah dunia yang diinginkan anak, dunia yang diinginkan manusia. Aku tuh pengen awakku, dirimu itu seperti ini. Nah, setiap orang kan punya ideal masing-masing. Yang diinginkanlah itu yang namanya dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, berarti guru itu di luar dunianya anak-anak. Padahal guru seharusnya
masuk ke dunia anak-anak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini loh, ibu kecewa sama kamu tuh harusnya bisa lebih baik, jadi yang gini. Nah itu ceramah yang masih. Kamu harusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu itu stres. Nah anak-anak kalau diberi pertanyaan seperti itu pasti, waduh salah aku. Maka dirinya juga masih tertekan ini. Nah akibatnya anak-anak kalau membuat kesalahan, dia akan menyembunyikan atau menyangkal dan juga bisa berbohong supaya tidak merasa bersalah. Di sini murid meletakkan guru sudah di dalam dunia berkualitasnya. Bapak Ibu guru sudah masuk, tapi masih jauh ya, masih jauh. Sudah masuk di dunia yang anak, tapi masih di pinggir. Nah, murid akan berkata, maafkan saya Bu, maaf Pak. Dan akibatnya mereka merasa rendah diri. Nah ini sikap negatif ya, rendah diri. Masih negatif. Lalu yang ketiga adalah posisi menjadi teman. Ini biasanya Bapak Ibu guru yang paling banyak kebanyakan menjadi teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah langkah demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu ini, membantu itu, kemarin begini begitu. Nah, tapi hasilnya anak itu jadi terlalu dekat dan ketergantungan dengan guru A. Dan nanti kalau yang ngajar guru B, kaget gak mau, pasti minta balik kelas. Lalu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya, sangat penting. Kok kesannya bagus? Iya, lebih bagus dari yang rasa bersalah. Tapi murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu toh. Nah kalau kita melakukan hal yang di luar dengan keinginannya, bagaimana? Kan teman kan. Padahal guru kan tidak harus menjadi teman, kadang-kadang harus menjadi orang yang berwibawa. Maka akan membentuk anak yang lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada si beliau, gurunya. Lalu posisi yang lebih baik lagi yaitu pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Wah, siswa ini seperti ini tingkatannya. Yang dilakukan biasanya peraturannya apa? Mengingatkan tentang peraturan-peraturan. Lalu hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nek diawasi, nek diawasi. Nah, masih ada kekurangannya berarti ya. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi gurunya itu sudah di dunia berkualitasnya anak, di dunianya anak, tapi beserta peraturan dan hukum yang dibawa. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, masih motivasinya masih eksternal. Dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lah kalau nggak ada sanksi, nggak ada hukuman, nggak diberi hadiah, tidak akan melakukan. Tapi setidaknya sudah lebih baik daripada menghukum, membuat rasa bersalah dan berteman. Nah, inilah solusi yang diharapkan dari teori ini, yaitu menjadi manajer. Harapannya seorang guru penggerak bisa menjadi manajer bagi murid-muridnya,
Seperti apa itu manajer? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya memantik siswa, menimbulkan motivasi dari dalam diri. Contoh, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di dunianya itu siswa sudah punya kesadaran. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia sudah tidak minder, sudah tidak ketergantungan dengan hadiah, dengan guru, tapi lebih kepada kemandiriannya. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa sukses melewati masalah ini? Nah, hasilnya anak itu punya kemampuan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bukankah itu tujuan pendidikan, Bapak Ibu? Mendidik anak supaya dapat mengevaluasi diri dan memperbaiki kesalahan atau mandiri, seperti profil pelajar Pancasila. Ya, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ayolah seperti teman. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Musake ya, kasihan ya. Ya. Nah, kita seharusnya di sini, Bapak Ibu, bergerak di antara pemantau dan manajer. Minimal sebagai pemantau, sebaiknya sebagai manajer. Pemantau itu yaitu yang menegakkan peraturan-peraturan, ada konsekuensi dan hadiah, kadang-kala. Tapi lebih banyak kita seharusnya mengingatkan nilai-nilai dan memperbaikinya. Itu yang diharapkan. Bukan sudah jauh dari penghukum, teman, rasa bersalah itu sudah jauh. Harapannya nih, dua posisi ini. Ya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Puncak dari teori kali ini adalah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas setiap hari, umumnya di sekolah. Dalam segitiga restitusi yang dilakukan pertama yaitu menstabilkan identitas. Jangan membebani anak dengan rasa bersalah atau tertekan. Anak distabilkan dulu. Contohnya dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah dalam posisi yang sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Salah itu wajar. Yuk kita perbaiki bersama-sama. Nah itu ya. Setelah anak itu merasa lega, merasa netral, merasa nyaman, baru validasi kebutuhan atau ya itu ya, dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasan? Coba ceritakan ke Bapak. Bapak ingin dengar alasan kamu. Ibu ingin dengar kamu melakukan itu kenapa? Apakah cara yang lebih efektif? Ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada cara yang lebih baik lagi dari itu? Apakah itu sudah yang terbaik? Nah, dari sini Anda tahu mengklarifikasi kesalahannya. Oh iya Pak, saya salah. Saya ini harusnya saya tidak itu. Harusnya saya berteman dengan teman, tidak memukul, tidak ini dan lain-lain.
Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan atau mengkaitkan dengan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Apakah orang yang baik, yang seperti ini? Kalau kamu melakukan ini lebih bersabar, apa yang akan terjadi? Nah, anak itu akan mikir, berefleksi. Oh iya, saya harusnya sabar, nanti akan jadi orang yang sukses, punya teman yang lebih banyak, lebih akur, dan lain-lain. Jadi anak itu menemukan solusinya sendiri. Bapak ibu guru hanya memantik sesuai dengan proses atau tahap preskripsi saja. Biar anak itu yang memikirkan solusinya sendiri. Boleh memberi saran, ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, stabilkan identitas ya. Bisa dengan perkataan, buat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari yang benar yang salah. Yang penting bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas itu membuat yang negatif itu jadi positif. Jadi anak itu merasa nyaman dulu sebelum dia melakukan pembetulan. Bagaimana anak itu bisa merefleksikan diri kalau dia tertekan? Bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah kalau masih emosi? Masih kali loh Pak, mau aku dijegal itu Pak, aku sakit Pak, berdarah, aku pengen balas, kan nggak bisa. Nah, harus distabilkan dulu. Nah, kalau anak itu sudah tenang, sudah mengetahui apa yang dilakukan, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa yang kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ada cara yang lebih baik enggak? Apa coba jelaskan. Nah, kalau anak sudah menjelaskan, oh iya Pak saya salah, harusnya saya gini. Baru menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, atau tadi nilai-nilai universal. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau kesepakatan kelas kita itu apa? Nilai-nilai universal apa yang kalau kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini di akhir harus ada 2 tahap dulu. Kalau tidak tiba-tiba langsung menanyakan keyakinan, nanti jadi menghakimi, bukan restitusi. Nah ini deh, anak sudah stabil dulu, sudah tahu kesalahannya, baru nanti menanyakan keyakinan. Ya, setelah itu baru kita mengintervensi ya. Dengan intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif, tidak ada tekanan. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi kita memposisikan diri dulu menjadi manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah apa yang bisa dibantu dan lain-lain. Ya baik, Bapak Ibu sebelum merefleksikan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada siang hari ini? Apakah ada yang
masih penasaran atau mungkin ada kritik saran atau mungkin pernah punya kasus, contoh kasus? Ya baik, kalau sudah, marilah kita berefleksi. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, kira-kira Bapak Ibu kami mohon, apa hal baru yang didapat dari siang hari ini? Mungkin bisa salah satu mewakili. Monggo, ada yang mau berpendapat hal apa yang didapatkan? Terima kasih Ibu. Monggo. Terima kasih Pak Dhani untuk bahan yang sudah kita pelajari ini betul-betul baru bagi saya, dan ini sesuatu yang sangat merubah pandangan saya. Kalau menurut saya kemarin itu hukuman itu sudah top, marco top untuk mendisiplinkan anak. Ternyata kita dengan mempelajari ini disiplin positif, kita bisa tahu ada cara-cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, yang sesuai dengan cara-caranya memanusiakan anak gitu ya. Betul-betul anak-anak itu kita tuangi gitu ya. Jadi tidak kita membuat anak itu merasa bersalah, tapi betul-betul kita itu ada sejajar dengan anak. Kita dengan anak itu bisa saling meskipun kita memberikan pelajaran tapi secara tidak koyo dalam tanda kutip koyo nyolok motor gitu. Jadi ini betul-betul membuka wawasan bagi saya dan sangat bagus, dan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang kebanyakan dalam tanda kutip perlu dipenuhi kebutuhannya. Barangkali yang tidak terpenuhi di rumah bisa kita penuhi di sini. Demikian Pak, terima kasih sekali. Matur nuwun Bu Warsiti, betul sekali. Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya terkait dengan makna disiplin dan motivasi intensif. Ada? Mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini, saya merasa lebih paham bahwa motivasi intrinsik itu yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, dan perubahan yang lebih baik itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Sekian Pak. Terima kasih Bu Ida. Betul sekali, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Lalu peran seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya ingin menjadi seperti apa? Nah, apakah ada yang ingin mencoba, Bapak Ibu? Setelah mengikuti apa proses yang telah kita laksanakan siang hari ini, apakah ada yang ingin dirubah dalam diri saya atau ingin menjadi posisi seperti apa? Monggo, ada yang ingin berpendapat? Monggo. Kalau begitu saya sendiri. Kalau saya selama ini biasanya menjadi seorang yang penghukum, tapi setelah mengetahui materi ini, saya ingin mencoba minimal menjadi pemantau, atau kalau bisa saya ingin menjadi manajer terhadap siswa-siswa saya saat mereka menemui masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya Bapak Ibu, refleksi kita pada siang hari ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apabila cukup, sekian. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jika ada salah tutur kata perbuatan yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sambil menunggu ada video yang akan saya coba setel, monggo bisa dilihat bersama-sama. Ucapan yang salah. Yang ketiga, tahapan pertama dari saya dengan kalimat positif.